Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Serasa. Sahabat, kehadiran Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia adalah manifestasi nyata dari Islam yang rahmatan lil alamin, ya, membawa kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, dalam semangat 100 tahun tasyakur kita, setiap langkah diarahkan khusus untuk memancarkan cinta dan kedamaian. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam aksi nyata, dalam aksi kemanusiaan global dan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, malam ini dalam Serasa edisi ke-11, kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana kontribusi tulus dari Muslim Ahmadiyah, baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal, terus berdenyut, ya. Mulai dari apresiasi global terhadap aksi kemanusiaan di London, respon cepat terhadap bencana banjir di Sumatera, hingga upaya gigih merawat kerukunan dan membangun ruang aman di tengah tantangan. Inilah 10 berita yang menegaskan bahwa memancarkan Islam dengan penuh cinta dan kedamaian adalah inti dari pengabdian 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kita buka laporan kita dari London, Inggris. Kontribusi kemanusiaan dari Indonesia kembali mendapat sorotan dan apresiasi di panggung global. Humanity First Indonesia atau HF Indonesia, ya, ini adalah sayap kemanusiaan dari Jemaat Ahmadiyah, merayakan 2 dekade pengabdiannya. Tentunya dengan sebuah penghargaan khusus dari pemimpin Muslim Ahmadiyah Internasional, ya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz. Nah, ini adalah penegasan atas peran aktif Indonesia sebagai kontributor utama dalam misi kemanusiaan global. Indonesia mengirimkan delegasi terbesar pada Konferensi Humanity First International di London 28 hingga 30 November 2025. Kehadiran 6 perwakilan termasuk Chairman Humanity First Indonesia, Kandali Ahmad Lubis, dan Dr. Raden Hari dari sektor kesehatan menunjukkan keseriusan kontribusi Indonesia. Nama Indonesia disebut berulang kali sebagai refleksi apresiasi internasional atas 2 dekade kiprah Humanity First Indonesia. Puncak penghargaan diberikan langsung oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz sebagai pengakuan global atas jejak panjang Humanity First Indonesia. Dari penanggulangan bencana hingga layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil. Konferensi ditutup dengan doa menyentuh dari Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, memohon agar Allah menerima dan membalas semua layanan yang diberikan anggota Humanity First, menegaskan bahwa aksi nyata kemanusiaan adalah ibadah. Dari penghargaan di kancah global, kita beralih ke aksi nyata di tanah air. Konsistensi dalam melayani kemanusiaan terus dibuktikan oleh Humanity First Indonesia. Di tengah bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, relawan HF Indonesia bergerak begitu cepat menerjang luapan air untuk menyalurkan bantuan kepada korban di Kabupaten Langkat. Tim relawan Humanity First Indonesia berhasil mencapai Kampung Lalang Tanjung Pura, Langkat. Di bawah koordinasi Khalid Walid Ahmad Khan, bantuan bahan makanan darurat seperti mie, roti, dan sarden segera didistribusikan kepada warga terdampak. Humanity First Indonesia tidak berhenti di Langkat. Mereka berencana memperluas jangkauan bantuan termasuk layanan kesehatan yang akan diupayakan secepatnya dan mengajak masyarakat berpartisipasi melalui penggalangan dana daring. Aksi cepat ini adalah wujud nyata komitmen Jemaat Ahmadiyah untuk hadir dan memberi manfaat di tengah kesulitan, sejalan dengan semangat tasyakur 100 tahun. Aksi kemanusiaan ini tidak hanya digerakkan oleh relawan laki-laki loh, ya. Para muslimah Ahmadiyah yang tergabung dalam Lajnah Imailah turut bergerak aktif dengan semangat solidaritas yang luar biasa. Di Rokan Hilir, Lajnah Imailah Tanjung Medan menggalang dan menyalurkan puluhan paket bantuan bagi korban bencana di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan wilayah sekitarnya. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan pada 29 November 2025 sebagai respon cepat terhadap bencana yang melanda Sumatera Utara. Para muslimah Ahmadiyah mengumpulkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari mie instan, beras, minyak goreng hingga kebutuhan konsumsi lainnya. Bantuan diserahkan kepada posko penggalangan sumbangan di Desa Sei Meranti Darussalam, memastikan paket layak dan siap didistribusikan. Ini adalah cermin dari peran aktif perempuan Ahmadiyah dalam misi kemanusiaan, menunjukkan bahwa semangat Islam yang penuh cinta diwujudkan melalui aksi berbagi, tanpa menunggu, tanpa pandang bulu. Memancarkan Islam yang penuh cinta juga berarti merawat tali silaturahmi dan kerukunan.
Dari aksi kemanusiaan, kita beralih ke Kalimantan Barat di mana komunikasi dengan tokoh pemerintah ini terus-menerus diperkuat. Pengurus Jemaat Ahmadiyah di Kalimantan Barat bersilaturahmi dengan hangat dengan Wakil Bupati Landak, Erani, untuk mempererat harmonisasi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Rombongan pengurus JAI Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Muhammad Kausar diterima langsung oleh Wakil Bupati Landak pada 27 November 2025. Pertemuan singkat ini diwarnai penyampaian undangan kegiatan tahunan Jemaat Ahmadiyah Kalimantan Barat. Wakil Bupati Erani mengapresiasi kunjungan ini, menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan mempersilahkan Ahmadiyah untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat. Ketua DPW JAI Kalimantan Barat menegaskan kembali komitmen Ahmadiyah untuk selalu mengutamakan nilai kerukunan, persaudaraan, dan keterlibatan sosial dimanapun mereka berada. Kontribusi nyata bagi kemanusiaan terus-menerus digelorakan Jemaat Ahmadiyah sebagai wujud syukur 100 tahun tentunya. Salah satunya melalui aksi donor darah yang menjadi gerakan nasional. Di Sintang, Kalimantan Barat, Gerakan Donor Darah atau GDDN ya, Gerakan Donor Darah Nasional oleh Jemaat Ahmadiyah mendapat sambutan antusias dan apresiasi dari RSUD AD Muhammad Jun. Puluhan anggota Jemaat Ahmadiyah Sintang bahkan dari luar kota seperti Kapuas, Hulu, dan Kabupaten Melawi berpartisipasi dalam GDDN pada 30 November 2025. Koordinator Wilayah GDDN Kalimantan Barat II, Maulana Sajid Ahmad Sutikno, menjelaskan bahwa aksi ini adalah bentuk syukur menyambut tasyakur 100 tahun Ahmadiyah sebagai upaya memberi manfaat melalui gerakan sosial. Kepala Ruangan UTD RSUD Sintang, Zunelda Maharani, menyampaikan terima kasih dan dukungan penuh. Ia berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan sangat membantu pengadaan stok darah, selaras dengan semangat Love for All, Hatred for None. Merawat keberagaman membutuhkan dialog dan jejaring yang kuat juga tentunya. Kita beralih ke Cirebon di mana Jemaat Ahmadiyah memperkuat komitmennya dalam forum lintas iman. Ya. Perwakilan Jemaat Ahmadiyah Sadasari turut hadir dalam perayaan 25 tahun Fahmina Institute, menegaskan komitmen perjuangan jejaring kebinekaan dan diskusi kemanusiaan. Acara yang dihadiri akademisi dan tokoh lintas iman pada 25 November 2025 ini membahas isu-isu krusial seperti pluralisme, advokasi, dan keadilan gender. Maulana Abdul Basit dari Ahmadiyah memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan tantangan terkait SKB 3 Menteri, menyerukan perlunya edukasi yang tepat kepada pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman. Kehadiran Jemaat Ahmadiyah dalam forum ini menunjukkan upaya terus-menerus untuk membuka ruang klarifikasi dan memastikan suara komunitas tetap terdengar dalam gerakan sosial dan perdamaian. Gelombang solidaritas GDDN terus bergulir di seluruh Indonesia. Kali ini kita ke Sulawesi Selatan di mana Jemaat Ahmadiyah Makassar mewujudkan rasa syukur 100 tahun melalui aksi nyata. Aksi donor darah nasional di Masjid An-Nusrat Makassar sukses digelar, menegaskan bahwa syukur atas 100 tahun kehadiran di Indonesia diwujudkan dalam kontribusi sosial. Dibuka dengan doa oleh Maulana Muhammad Yakub sebagai pengingat nilai kemanusiaan tinggi dari donor darah, kegiatan ini turut dihadiri dan didukung oleh Kasih Kesra Kecamatan Mamajang, Andi Amrullah Palindrungi. Dari 48 pendaftar, 37 orang berhasil mendonorkan darah dalam suasana hangat dan interaktif. GDDN ini menjadi penegas komitmen Jemaat Muslim Ahmadiyah Makassar untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, sejalan dengan moto Love for All, Hatred for None. Merajut harmoni dengan pemerintah adalah kunci untuk memancarkan kedamaian tentunya. Nah, di Yogyakarta, Jemaat Ahmadiyah terus menjalin komunikasi yang strategis. Pengurus Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta bersilaturahmi ke kantor wali kota Hasto Wardoyo, membahas isu sosial, ya, lingkungan tentunya, hingga penguatan dakwah yang berprinsip zero konflik. Rombongan yang dipimpin oleh Amir Daerah Didit Hadi Baryanto memaparkan rangkaian program sosial mereka, mulai dari donor darah, Clean the City, hingga penyaluran bantuan sosial. Wali Kota Hasto Wardoyo mengapresiasi kontribusi ini dan mengarahkan agar Ahmadiyah memperluas jangkauan sosial, berperan aktif dalam penanganan sampah, dan memperkuat dakwah zero konflik untuk memelihara ruang perjumpaan damai. Kunjungan ini ditutup dengan penyerahan Al-Quran terjemahan bahasa Jawa dan buku sejarah Ahmadiyah di Indonesia sebagai simbol khidmat intelektual dalam semangat tasyakuran 100 tahun. Islam memuliakan perempuan dan peran perempuan dalam memperjuangkan hak dan keamanan di ruang publik menjadi fokus berikutnya.
Tiga perwakilan Lajnah Imailah Indonesia menghadiri diseminasi Infit di Jakarta, menyerukan tentang urgensi penciptaan ruang yang aman bagi perempuan. Seiring dengan dimulainya kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Diskusi menyoroti kemunduran demokrasi dan fakta bahwa 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan di Indonesia. Perwakilan Lajnah Imailah, Asti Taslimah, menekankan pentingnya peran perempuan muslim untuk memperjuangkan haknya di ruang publik, demi terciptanya rasa aman dan bebas dari intimidasi sesuai dengan ajaran Islam. Seruan ini menegaskan komitmen Muslimah Ahmadiyah untuk menjadi bagian dari solusi dalam isu sosial, mendorong pemerintah memprioritaskan legislasi bagi kelompok rentan dan menjamin keamanan digital. Sebagai penutup, kita kembali ke ketahanan yang luar biasa ya dari Jemaat Ahmadiyah di tengah tantangan diskriminasi yang masih terus berlangsung. Dalam diskusi publik di Depok, Jemaat Ahmadiyah Indonesia memaparkan bagaimana di tengah minimnya perlindungan eksternal, justru kehadiran sosok spiritual khalifah kita mentransformasi mereka dari korban menjadi penyintas yang berdaya. Ketua Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Fitria Sumarni, menjelaskan bahwa meskipun pelanggaran kebebasan beragama masih konsisten, ketahanan mental komunitas terbangun melalui kepatuhan kepada khalifah. Bimbingan khalifah hadir sebagai ruang aman spiritual, mengarahkan jemaat untuk merespon persekusi dengan kesabaran dan doa, bukan kekerasan. Hal ini memungkinkan anggota jemaat Ahmadiyah tetap menjaga kohesi sosial dan berkontribusi positif bagi bangsa. Menegaskan penolakan untuk menyerah pada narasi sebagai korban dan memperjuangkan pengakuan sebagai warga negara setara yang berdaya. Sahabat serasa, dari apresiasi global terhadap Humanity First Indonesia, juga respon cepat kita dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga upaya untuk merawat kerukunan dan membangun ruang aman di tengah tantangan, ini semua adalah cerminan nyata dari memancarkan Islam yang begitu penuh cinta dan kedamaian, yang tentunya menjadi inti dari Tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bahwa dimanapun kita berada, Muslim Ahmadiyah bertekad menjadi mata air manfaat bagi sesama. Ya, tentunya kami berharap ya setiap langkah yang kita lakukan, setiap langkah yang kita saksikan malam ini pun dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik tanpa lelah, tanpa pandang bulu berdasarkan moto kita, Love for all, hatred for none. Akhir kata, saya Fadli dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda malam ini. Ya, mari kita terus memancarkan Islam yang penuh cinta dan kedamaian. Saksikan terus Terasa setiap Jumat pukul 18.30 dan Anda juga perlu ingat terus untuk kunjungin Warta Ahmadiyah dan kanal resmi Jemaat Muslim Ahmadiyah lainnya untuk informasi dan inspirasi lengkap lainnya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.